Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Eh, Selamat datang di Sada Soto ke-16 yang kita akan membahas tentang data governance bersama Mas Radit Setiadi. Eh, Nanti kita mungkin akan membahas apa sih itu data governance, terus manfaatnya, kenapa organisasi itu bisa eh, membutuhkan itu gitu. Namun sebelumnya, sebelum ke pemateri, mungkin sedikit kenalin pembicara kita pada pagi hari ini. Uh, Pradipta Setiadi merupakan lulusan dari sarjana komputer nih Mas dan Magister Sains. Beliau juga CEO dari Digitama Consulting, PT Digitama Sinergi Indonesia. Beliau juga anggota Dewan Jogja Smart Provinsi DIY Yogyakarta, peneliti kelompok studi Smart City Universitas Gajah Mada, tenaga ahli SPBI Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan beliau juga digital asesor Badan Nasional Sertifikat Profesi. Nah, mungkin teman-teman di sini uh, udah penasaran apa sih tentang data governance? Mungkin langsung aja, silakan Mas Radit untuk menyampaikan materinya. Ah, izin share screen ya. Oke, Mas. Apakah sudah tampil layar saya? Belum ya? Masih loading. Nah, ini sudah tampil Mbak Rofi? Sudah, Mas. Sudah ya? Oke. Sebentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Sadasa memberi kesempatan kepada saya untuk sharing ya, sharing ilmu yang sebenarnya juga nggak terlalu banyak juga sih, saya juga masih pembelajar seperti itu ya. Uh, untuk kali ini saya diberi mandat sama teman-teman Sadasa untuk sharing terkait pengalaman di dunia consulting IT ya, seperti itu. Tapi untuk perspektif tata kelola data ya, seperti itu. Nah, untuk secara pengalaman project, memang kalau dari saya sendiri, mostly proyek-proyek saya itu untuk segmen pemerintahan seperti itu. Kalau untuk di perusahaan itu paling cuman dalam setahun paling cuma 1 sampai 3 saja seperti itu. Tapi mostly kebanyakan dari pemerintahan ya seperti itu. Nah mungkin kalau panggilan saya Radit saja. Saya bapak dari satu orang anak ya seperti itu, umur 30 tahun. Mungkin di sini ada teman saya juga di sini ya tadi. Nah, pekerjaan IT consulting ini baratnya merupakan pekerjaan yang saya sukai ya, karena dari awal saya kuliah itu memang seringkali ikut proyek-proyek dosen itu yang memang relate kepada dunia IT consulting seperti itu. Tapi setelah lulus saya juga tidak hanya langsung menjadi seorang IT consultant, tapi ada beberapa ibaratnya profesi yang sebelumnya juga pernah saya dapatkan ya seperti itu. Pertama, mungkin kalau di sini dari berbagai profesi bidang IT, mungkin tidak hanya sebatas ini ya, tapi ada banyak sekali. Nah, yang saya tandai merah itu artinya pernah saya lakukan ya. Dulu pernah berprofesi sebagai web developer, mobile developer, pernah kemudian jadi sistem analis, kemudian jadi IT auditor, pernah juga jadi dosen luar biasa, jadi PM, dan sekarang menjadi IT konsultan. Kalau ngelihat profesi IT sekarang tuh banyak sekali yang banyak sekali variannya ya. Jadi lebih spesifik, ada istilahnya big data spesialis lah, apalah itu saya juga nggak tahu. Sebenarnya kalau dulu kita mah yang namanya programmer tuh ya palu gada, nggak ada istilah front end, back end ya. Kalau kalau ini ya, kalau programmer angkatan veteran kayak saya gitu. Jadi kalau sekarang tuh malah lebih enak pekerjaan itu karena sangat sangat rinci sekali sama spesifik sekali gitu ya. Untuk ada profesi DevOps engineer gitu ya. Kalau dulu mah istilahnya network engineer aja ya itu udah
mengakomodir semua gitu ya. Kemudian juga ada sysadmin gitu ya, UI UX sekarang lebih unik. Nah, kalau di consulting sendiri, tekan-tekan ini biasanya kita pekerjaan yang lebih kepada mengedukasi pihak-pihak eksekutif ya. Kalau programmer itu biasanya lebih ke membuat sebuah aplikasi, kalau kita lebih gimana mengedukasi para pejabat eksekutifnya ini. Kalau di sana ya para pimpinan eksekutif, bagaimana sih dalam merencanakan sebuah perencanaan IT yang memang sesuai atau selaras dengan perencanaan bisnis mereka seperti itu. Nah, untuk pekerjaan consulting sendiri biasanya kita lebih kepada sering visitasi ke klien ya. Jadi bisa dibilang pekerjaan consulting ini apa ya, kita sebagai traveler juga gitu ya. Jadi kita visit ke klien, kita edukasi mereka seperti itu. Jadi bisa dibilang profesi IT consulting ini profesi Bang Toyib ya, jarang pulang gitu. Jadi keliling Indonesia. Cuman kalau saya batasi sih, paling jauh itu maksimal di Sulawesi gitu. Saya nggak berani ke arah lebih timur ya, sampai Papua itu belum berani saya seperti itu. Nah, biasanya juga anak-anak milenial sekarang tuh sering bertanya nanti rate-nya tuh berapa sih, rate salary gitu ya. Nah, ini saya bandingkan dari beberapa vendor consulting di Jogja ya. Ya, untuk level junior itu startingnya dari 2,5 juta, dan ini juga di kita mah lagi open rekrutmen juga ya. Barangkali teman-teman di sini ada fresh graduate mau mencoba dunia IT consulting gitu ya. Nah, di Jogja sendiri ada, yang saya tahu ada 6 vendor IT consulting ya, yang memang produknya itu terkait dokumen IT strategik seperti itu. Tapi juga bisa dibilang standar gaji itu tergantung dari valuasi perusahaannya ya. Jadi kita memang nggak bisa, ibaratnya pada saat melakukan offering itu kita berstandar pada standar mungkin dari kerja.com atau dari Glints gitu ya. Tapi yang memang harus sesuai dengan UMR regional tersebut. Nah, yang kedua dari valuasi perusahaannya seperti itu. Nah, produk-produk yang biasa saya handle itu project yang biasa saya handle yaitu biasanya terkait arsitektur SPBE atau arsitektur e-government seperti itu. Jadi bagaimana sih mentransformasikan digital sistem pemerintahan seperti itu. Atau juga kalau di perusahaan bagaimana kita mentransformasikan bisnis proses mereka seperti itu ya. Nah, ini nanti juga ada kaitannya dengan tata kelola gitu. Ini contohnya di MITJ ya, yaitu perusahaan holding untuk ini transportasi Jabodetabek ya, seperti itu. Nah, untuk mengintegrasikan transportasi Jabodetabek, nah mereka kemarin minta dibuatkan perencanaan untuk mendigitalisasi proses bisnis mereka, dan juga dengan IoT itu bagaimana caranya membuat kantor mereka itu menjadi smart digital office seperti itu. Jadi ibaratnya yang tadinya matiin nyalain lampu atau matiin nyalain keran itu masih manual gitu ya, sekarang udah pakai teknologi seperti itu. Ada juga kadang kita membuatkan SOP ya, SOP untuk pemerintahan dan juga di perusahaan. Nah, itu sekedar latar belakang profesi saya. Nah, kenapa sih penting kita itu memiliki perencanaan IT ya seperti itu? Karena bisa dibilang sekarang itu teknologi itu sangat signifikan sekali ya pertumbuhannya, perkembangannya. Dari bahasa pemrograman aja, mungkin saya terakhir jadi programmer itu tahun 2016 ya. Sekarang itu ada bahasa pemrograman yang cukup banyak sekali ya, seperti Kotlin yang sebenarnya juga saya belum pernah nyentuh gitu. Kalau dulu saya pakainya Java Android native seperti itu, kemudian untuk webnya masih yang Laravel atau CI, tapi sekarang itu udah sangat variatif sekali. Kemudian era teknologi sekarang ada istilahnya cloud computing gitu ya. Kemudian M2M, machine to machine, big data analytic gitu ya. Kemudian ada cognitive computing dan cyber security. Nah, dari varian teknologi ini itu belum tentu kalau kita implementasikan semuanya ke organisasi atau instansi seperti itu bisa memberikan dampak yang signifikan dalam pertumbuhan bisnisnya seperti itu. Bisa jadi perusahaannya masih kecil tapi
merasa udah butuh big data. Itu secara investasi kan big data besar ya. Jadi kalau bisa dibilang pemborosan seperti itu. Biasanya di klien kami yang pemerintah nih belum punya data yang maksudnya di instansi mereka tuh belum punya data yang kompleks, yang variatif, velocity-nya juga nggak terlalu besar, tapi udah minta atau mau mengimplementasikan big data. Nah, ini juga yang sering saya luruskan seperti itu ke klien-klien saya bahwa sebenarnya ngolah data pakai tools seperti Excel, Google Sheet, apa itu juga sudah cukup untuk organisasi Anda gitu. Beda halnya kalau ini semacam organisasi seperti Tokopedia, Gojek, atau Shopee ya, yang memang kalau bisa dilihat variannya juga, datanya itu variannya banyak, velocity-nya besar gitu ya. Kemudian juga mulai dari dampak data tersebut terhadap arah bisnis juga sangat berpengaruh seperti itu. Nah, atas dasar itu biasanya fungsi konsultan itu menjembatani antara bisnis organisasi, dalam arti bisnis pemerintah atau bisnis perusahaan, diselaraskan dengan kebutuhan IT-nya gitu. Dengan IT itu bisa melakukan apa sih untuk menunjang kebutuhan bisnis gitu ya. Mulai dari sisi SDM-nya gitu ya, struktur organisasinya, manajemennya, kemudian dari prosesnya, SOP-nya seperti apa, hingga kebutuhan teknologinya. Nah, itu yang kita define gitu. Itu yang biasanya saya definisikan seperti itu. Jadi kalau untuk cakupan dari IT Enterprise Architecture gitu ya, itu meliputi dari level strategic levelnya ya, dalam arti kelembagaannya, struktur organisasinya itu juga perlu kita akses dulu apakah memang sudah sesuai atau belum. Kemudian dari sisi operationnya, nah kalau udah ada struktur biasanya kan perlu SOP ya, seperti atau manajemennya seperti apa, pengelolaannya. Nah itu juga kita bantu define-kan sampai ke implementation level. Jadi ini lebih kepada nanti bagaimana sih teknis atau activity mereka, kemudian yang mana yang bisa dibantu dengan adanya suatu aplikasi seperti itu ya. Nah, ibaratnya konsultan IT itu kalau kita analogikan seperti seorang arsitek, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau arsitek itu kan biasanya merancang sebuah bangunan atau bangunan kantor atau bangunan rumah ya, seperti itu. Nah, ini saya analogikan seperti kondisi real saya ya. Jadi kalau saya itu sekarang punya rumah yang masih tipe kecil ya, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ukuran tanah juga 80 meter persegi. Tapi sekarang itu saya punya 1 anak dan mungkin nanti ke depan juga akan nambah anaknya jadi 2. Nah, dengan rumah seperti ini itu sangat tidak mendukung sekali gitu ya untuk menunjang aktivitas keluarga saya nantinya seperti itu. Oleh sebab itu, saya proyeksikan saya butuh rumah yang lebih besar gitu ya, dengan lahan 140 meter persegi, jumlah kamarnya ada 4 kamar ya. Kemudian ya itu juga masih dibilang masih minimalis, tapi untuk ruang kamar kalau bisa 4 kamar tidur seperti itu. Nah, saya bikin planning seperti ini rekan-rekan. Jadi saya studi ya, nyari referensi harga rumah saya yang lama itu berapa seperti itu di daerah Maguwo, Yogyakarta ini. Oh ternyata 580 juta. Sedangkan rumah yang saya inginkan itu kalau di budget, kemarin nanya-nanya teman-teman arsitek ya, itu 780 juta gitu ya. Kalau mau beli tanah dan bangun sendiri gitu kata dia. Nah, otomatis kan saya punya masih perlu penambahan budget sekitar 280 juta gitu. Terus juga perlu bikin sertifikat rumah, tanah dan rumahnya juga ya, seperti itu. Itu biaya perizinannya 50 juta. Nah, saya nggak mungkin langsung bikin rumah seharga 710 juta dalam waktu setahun gitu ya, karena juga dari sisi finansial saya tidak mendukung seperti itu. Maka saya bikin rumah itu secara bertahap gitu ya pembangunannya. Misalkan fase 1 saya bikin rumah sama seperti rumah saya dulu ya. Jadi 2 kamar tidur dulu, 1 kamar mandi, 1 dapur misalnya gitu ya. Kemudian di fase 2 nanti fase 2-nya nambah 2 kamar tidur, 1 dapur misalkan gitu.
Baru fase 3-nya nambah 1 carport sama 1 kebun. Nah, ini misalnya analoginya seperti ini ya gitu. Nah, jadi organisasi itu atau saya tetap bisa mencapai tadi rumah yang saya inginkan, tapi dengan perencanaan budget yang baik seperti itu ya. Kita buat 3 fase seperti itu. Nah, enterprise architecture itu juga sama. Ketika suatu organisasi ingin mengimplementasikan microservice atau big data atau IoT, tapi budgetnya terbatas. Nah, itu perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu seperti itu. Dibuat nanti milestone, misalnya tahun pertama apa dulu nih yang bisa kita realisasikan dengan budget di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga seperti itu. Sehingga nanti yang tadinya ada banyak sekali teknologi seperti big data, IoT, seperti itu ya, matching to matching itu bisa direalisasikan dengan tadi secara bertahap seperti itu. Nah, manfaat enterprise architecture itu yang pertama untuk bagaimana kita memetakan aliran data gitu ya. Data itu bisa di-sharing ke mana saja sih, bisa aplikasi itu bisa diintegrasikan ke aplikasi mana saja itu berdasarkan dari datanya kan, biasanya seperti itu, atau dari pos bisnisnya. Nah, kemudian juga meningkatkan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran tadi ya, seperti saya bilang, kalau suatu organisasi budgetnya terbatas itu juga perlu dibuat tadi staging ya, atau beberapa fase seperti itu. Kemudian membuat standarisasi TIK. Jadi pada saat mengembangkan suatu aplikasi itu, karena tadi ya sebuah teknologi itu kan sangat varian sekali ya, seperti bahasa pemrograman. Nah, itu kita harus bikin standar. Misalkan di Sadasa nih, untuk pengembangan aplikasi internalnya Sadasa itu harus pakai bahasa pemrogramannya misalkan gitu ya, pakai PHP versi berapa, atau frameworknya pakai Laravel. Untuk di luar Laravel nggak boleh. Kenapa? Karena nanti ketika pakai framework yang di luar dari standar itu akan membutuhkan budget lebih, dalam arti butuh SDM gitu ya. Misalkan seluruh berbagai teknologi tadi diterapkan di Sadasa misalkan. Ketika ada suatu aplikasi yang dikembangkan menggunakan Y framework misalkan ya, tapi programmer Sadasa itu mayoritas mahirnya menggunakan Laravel gitu ya. Jika kalau Y framework melakukan maintenance Y framework itu, maka perlu outsourcing nih. Nah, itu kan budget lagi gitu. Makanya perlu dibuat standar gitu. Begitu juga mobile. Untuk untuk pengembangan aplikasi mobile, ya udah kita pakainya Flutter aja gitu ya, yang hybrid gitu ya. Jadi nanti kalau ada ibaratnya ke depan tidak ada lagi pengembangan aplikasi mobile itu pakai Kotlin seperti itu ya, pakai React native seperti itu. Jadi membuat standar ini sesuai dengan kapabilitas si SDM-nya itu gitu ya. Nah, itu juga seringkali di pemerintahan kewalahannya seperti itu. Jadi programmernya itu mostly menguasainya Laravel, tapi vendor-vendor pihak ketiga yang biasanya mengembangkan aplikasi untuk pemerintahan itu menggunakan aplikasi yang memang di luar dari tadi kemampuan SDM internal instansi saya, klien saya seperti itu. Sehingga ketika untuk melakukan pengembangan itu kita sangat ketergantungan dengan tadi SDM outsourcing tadi seperti itu. Kadang juga ada nih vendor yang biasa vendor aplikasi dia bikin framework sendiri. Supaya apa? Supaya kliennya itu ketergantungan dengan dia. Nah, itu juga yang masalah itu. Dia bikin framework sendiri yang tidak umum gitu ya, sehingga kalau mau menambahkan fitur kliennya itu harus ke dia lagi gitu ya. Dia tidak bisa ngembangin sendiri. Nah, itu yang kita tidak harapkan seperti itu. Karena tadi kita sangat ketergantungan dengan vendor, dalam arti juga dari sisi biaya juga kita biayanya besar itu seperti itu. Sama menghilangkan duplikasi aplikasi. Kalau di pemerintah itu seringnya banyak sekali aplikasi itu duplikasi, dalam arti gini, misalkan di Dinas Lingkungan Hidup sama di Dinas Kominfo misalkan, itu sama-sama punya aplikasi persuratan gitu ya. Ada 2 aplikasi persuratan, kenapa enggak tadi ya aplikasi persuratannya ini bikin satu aja tapi bisa digunakan di seluruh dinas di daerah tersebut misalnya gitu. Nah, seringkali gitu kalau di pemerintahan. Kalau di perusahaan jarang sih gitu ya, karena di perusahaan lebih rigid manajemennya biasanya seperti itu. Tapi kalau di pemerintahan seringnya gitu. Di Dinas Lingkungan Hidup punya aplikasi persuratan untuk internal mereka, di Kominfo juga punya, nanti Dinas PU punya aplikasi presensi, tapi Dinas
Kominfo juga punya aplikasi Presensi. Jadi sebenarnya dua aplikasi yang sama, fungsinya juga sama, tapi pembelian apa ya? Jadi pemborosan kan karena ada pembelian dua aplikasi sejenis seperti itu. Sama menghilangkan ini tadi proses bisnis yang tumpang tindih. Nah, itu juga mostly di pemerintahan gitu. Nah, kita sebagai konsultan IT atau IT arsitek, kita biasanya mendefinisikan nih mulai dari proses bisnisnya dulu. Proses bisnisnya itu juga biasanya kita lihat dulu visi misinya gitu ya, visi misi organisasinya seperti apa. Kemudian proses bisnisnya di masing-masing unit kerjanya ya, dalam arti kalau di pemerintahan di masing-masing dinas itu proses bisnisnya seperti apa, kalau di perusahaan di masing-masing divisi itu proses bisnisnya seperti apa. Proses bisnis itu semacam aktivitasnya tuh mereka ngapain aja sih, apa SOP-nya gitu ya, aktornya siapa aja. Nah, nanti dalam setiap aktivitas itu pasti akan menghasilkan data biasanya gitu. Ketika kita melakukan, misalnya di Dinas Dukcapil ya, Pendudukan dan Catatan Sipil itu ada proses bisnis terkait penerbitan EKTP, penerbitan KK, akta kematian, akta kelahiran gitu ya. Mungkin rekan-rekan semua sini pernah ya melakukan pengajuan EKTP seperti itu. Nah, dari proses bisnis itu kan tadinya pasti menghasilkan suatu data, misalkan proses bisnis penerbitan EKTP, maka akan menghasilkan data KTP kan gitu. Proses bisnis penerbitan akta kelahiran, maka akan menghasilkan data kelahiran gitu ya, atau penambahan data kependudukan. Nah, seperti itu. Itu yang akan kita inventarisir. Aliran dari proses bisnis keterkaitannya sama data apa. Nah, baru kita akses lagi nih dari data itu, diklasifikasikan nih datanya masuk data yang sifatnya rahasia. Rahasia itu berarti hanya untuk internalnya sendiri. Kalaupun mau di-share harus butuh semacam surat NDA gitu ya, kerahasiaan data ataupun MOU, atau yang sifatnya terbatas bisa di-share ke internal pemerintahnya. Misalkan data Dukcapil tadi bisa di-share ke Dinas Kesehatan misalkan ya. Jadi data kependudukan di Dinas Dukcapil bisa di-share ke Dinas Kesehatan. Nah, itu kalau sifatnya terbatas misalkan. Kalau sifatnya publik, berarti data tadi Dukcapil itu bisa di-share ke masyarakat gitu ya. Nah, kalau untuk data KTP kan sifatnya rahasia ya. Nggak mungkin publik seperti itu. Nah, itu yang perlu kita labeling. Jadi data itu perlu di-labeling teman-teman. Tergantung sifatnya tadi ya, rahasia, terbatas, dan publik seperti itu. Nah, juga kita perlu akses nih, data ini perlu di-update berapa kala gitu ya. Jadi interval update-nya tuh berapa kala. Misalkan data kemiskinan itu perlu di-update minimal 6 bulan sekali, misalkan kalau di pemerintahan gitu ya. Kalau data presensi tiap hari gitu ya, sehari 2 kali gitu ya, masuk dan pulang kerja gitu ya. Nah, itu juga di labeling teman-teman. Jadi data itu perlu dari sifatnya perlu di labeling, sama interval update-nya juga perlu di labeling ya, seperti itu. Nah, baru data itu kita akses apakah data ini dan proses bisnis ini sudah didukung aplikasi gitu ya. Nah, kalau contohnya tadi data kependudukan atau proses bisnis penerbitan KTP itu sudah ada aplikasinya biasanya dari pusat, namanya SIAK ya. Nah, itu kita akses juga SIAK ini gitu. Yang ini teknologinya apa? DBMS-nya misalkan pakai Postgre gitu ya. Kemudian bahasa pemrogramannya misalkan pakai Java seperti itu. Itu kita akses gitu. Jadi proses bisnis, data dan aplikasi tadi kita gambarkan keterkaitannya dulu gitu. Baru infrastrukturnya. Nah, infrastruktur tadi kan ada aplikasi SIAK tadi ya untuk mengelola kependudukan. Nah, itu kita akses juga infrastrukturnya mulai dari kapasitas servernya dalam arti kapasitas storage-nya, kapasitas RAM-nya gitu ya, bandwidth-nya gitu, yang dialokasikan ke server tersebut, itu kita akses juga. Nah, jadi ada kelihatan kan keterkaitannya ya, antara probis, data, aplikasi, dan infra. Nah, baru terakhir kita pikirin keamanan nih, yang paling penting. Jadi dari sisi keamanan proses, dan jadi dari proses bisnis itu kita pastikan keamanannya. Jangan sampai proses bisnis ini, ibarat secara proses bisnis ini nanti pihak yang tidak memiliki otoritas bisa melakukan aktivitas ini gitu ya. Kemudian dari sisi data, jangan sampai data ini bisa disebarluaskan kepada pihak yang tidak berwenang gitu ya. Jadi nanti kita memikirkan juga pemetaan kewenangan data, nanti saya tunjukkan. Kemudian dari sisi aplikasi, jangan sampai
user passwordnya ini di-share ke seluruh kantor gitu ya. Seperti itu. Kemudian dari sisi infrastruktur juga sama, jangan sampai orang yang tidak berkepentingan itu bisa mengakses server tersebut. Nah, keamanan ini luas jadi ya, mencakup proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur seperti itu. Nah, jadi secara gambar helikopter view itu seperti ini rekan-rekan tadi ya. Misalkan kami menggambarkan bisnis proses kalau di pemerintahan itu ya, jadi ada kalau di pemerintahan itu kan ada 33 dinas dan badan pada umumnya ya. Biasanya ada 33 dinas dan badan. Kalau di perusahaan biasanya cuma 9 sih, 9 divisi gitu ya. HR, finance dan sebagainya. Kalau di pemerintahan ada dinas Kominfo, dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup dan sebagainya ada 33. Nah, dari masing-masing tadi dinas atau divisi itu kita anggap sebagai unit ya. Itu kita petakan prosesnya, proses bisnisnya, kemudian subprosesnya. Baru dari proses-proses ini input output datanya apa gitu ya, aplikasinya apa, teknologinya apa seperti itu. Sehingga nanti kelihatan nih untuk para pihak eksekutif gitu ya, para pimpinan tuh ternyata proses bisnis B ini belum ada aplikasinya. Nah, ini bisa kita transformasikan di transformasi digitalkan gitu ya. Misalkan tadi proses bisnis penerbitan KTP masih manual selama ini. Jadi masyarakat ketika ingin mengajukan penerbitan KTP harus ngisi form. Formnya ada dua lagi. Sebenarnya sama-sama isiannya hampir mirip gitu ya, tapi harus ngisi dua kali. Nah, gimana kalau ini kita buat aplikasinya? Jadi masyarakat dari rumah itu udah mengisi form dulu dari aplikasi itu. Nanti ketika form itu udah diisi di aplikasinya, baru bisa generate nomor antrian gitu ya. Kapan harus datang gitu ya, dan ke loket mana. Nah, itu kan akan mengefisiensikan waktu tadi ya. Jadi di kantor Dukcapil atau di kantor kecamatan tuh nggak perlu banyak antrian gitu ya. Karena tadi biasanya antrian itu karena ngisi formnya itu juga lama, kemudian biasanya pulpennya itu kan gantian ya, kita kadang kalau ke kantor Dukcapil atau kecamatan nggak bawa pulpen sehingga gantian ngisinya, itu kan secara proses bisnis juga dari sisi waktu ya itu juga lama. Tapi dengan adanya aplikasi yang tadinya proses pengisian tadi EKTP form EKTP itu di kantor Dukcapil butuh waktu sejam atau 2 jam, tapi dengan adanya aplikasi mungkin cukup 10 menit gitu ya, tinggal langsung perekaman biometrik aja gitu ya. Nah, itu keren gitu. Seperti itu rekan-rekan contohnya. Kalau di perusahaan gimana? Nah, kalau di perusahaan misalkan untuk di bidang ini di divisi warehouse ya atau gudang, ketika ada barang masuk, barang keluar, seringkali itu proses pencatatannya itu lambat ya. Nah, tapi beda kalau kita sudah melakukan ini barang yang masuk dan keluar tadi sudah didukung dengan aplikasi gitu ya. Jadi ketika ada barang masuk itu kita labeling dulu barcode gitu ya. Ini jenis barang apa, kita barcode. Nah, jadi kayak di Indomaret itu rekan-rekan kalau kita mau bayar belanjaan kita kan tinggal scan barcode langsung masuk ke aplikasi gitu ya. Nah, jadi nggak perlu lagi ngetik. Nah, kalau di perusahaan seperti itu contohnya. Atau di HR, misalkan kalau di perusahaan di HR, mulai dari proses perekrutan, itu nanti pelamarnya tadi menginput tadi ya, biodata dirinya, sampai proses analisis filtering ya, yang mana yang sesuai kompetensinya, sampai proses dia ditetapkan sebagai pegawai, kontraknya, itu sudah terdigitalisasi, itu maka lebih mudah. Jadi dari sisi HR nggak perlu nginput berkali-kali gitu ya. Biasanya kalau kita dikasih resume pelamar berupa kertas, kita kan si HR ini kan harus ngetik lagi gitu ya. Nah, itu capek terus harus bikin surat kontrak lagi, ngetik lagi, tapi udah kalau pakai ERP atau aplikasi pendukung proses perusahaan itu lebih mudah seperti itu kan. Nah, di dunia consulting itu ada beberapa framework atau sertifikasi ya yang bisa rekan-rekan ikuti. Misalnya ada TOGAF tadi ya untuk menyusun enterprise architecture, itu biasanya kita pakai pedoman TOGAF, kemudian untuk tata kelolanya pakai COBIT untuk tata kelola dan evaluasinya, evaluasi manajemennya kita pakai COBIT, untuk tata kelola datanya kita pakai DMBOK gitu ya, untuk keamanannya belajar pakai ISO 27001 dan pakai ini ya NIST Cyber Security Framework gitu itu. Nah, karena ini konteksnya terkait tata kelola data, kita bedah dulu ya DMBOK. Cuman kalau untuk teori saya nggak secara mendalam ya, karena nanti bisa belajar langsung di Sadasa aja ya. Saya lebih ke pengalaman atau best practice aja seperti itu.
Nah, kalau secara tata kelola data menurut DMBOK itu ada banyak sekali tahapannya ya, mulai dari menyusun arsitektur data, merancang pemodelan data, mendefinisikan bagaimana pemrosesan data, kemudian keamanan datanya, integrasinya, dan sampai ada penyusunan daftar data seperti itu ya. Nah, biasanya kita mulai dari level strategik dulu, rekan-rekan, kalau saya di terkait data itu ya. Jadi biasanya kalau di pemerintahan itu saya bantu membuatkan semacam alur gitu ya, alur pengelolaan datanya. Mulai dari kita bisa dibilang komite data ya, ini jabatan fungsional bukan struktural gitu ya. Jadi sebuah komite atau sebuah apa ya, semacam struktur untuk pengelolaan data. Jadi kalau di pemerintahan kita defense seperti ini teman-teman. Jadi ada aktor pembina data, koordinator, wali data, dan produsen data gitu ya. Nah, koordinator data ini fungsinya lebih kepada nanti mengkoordinasi data-data itu bagaimana sih pengelolaannya, seperti agenda satu data, misalnya agenda-agenda terkait manajemen data itu nanti koordinator yang mengarahkan seperti itu. Pembina data itu biasanya nanti lebih kepada mendefinisikan gitu ya, mendefinisikan data yang ada di pemerintahan itu harusnya apa aja sih gitu ya. Gitu. Nah, wali data itu lebih kepada ini nanti rekan-rekan fungsinya menyebarluaskan gitu ya, mengumpulkan dan menyebarluaskan data tersebut ke pihak terkait seperti itu yang memang memiliki kewenangan seperti itu. Nah, baru ada produsen data. Produsen data inilah yaitu dinas atau badan yang mempunyai data tersebut, yang memproduksi data tersebut gitu ya. Kalau tadi data KTP, berarti produsen datanya Dinas Dukcapil ya, rekan-rekan. Kemudian wali data pendukungnya itu nanti di Dinas Dukcapil, tapi yang jabatannya bagian program. Dia fungsinya melakukan validasi data yang dari produsen data itu divalidasi oleh internalnya dulu, yaitu di bagian program biasanya. Misalkan data kependudukan divalidasi value-nya seperti itu. Kemudian data kemiskinan itu juga divalidasi sama bagian program value-nya seperti itu ya. Ataupun interval update-nya tadi ya, interval update-nya apakah ini data kemiskinannya sudah diupdate per 6 bulan sekali gitu ya. Nanti itu juga rekan-rekan divalidasi. Nah, kemudian ketika data udah di cross check oleh si wali data pendukung, maka di upload gitu ya ke sistem. Nanti si wali datanya ini Diskominfo gitu ya. Dia yang melakukan tadi menyiapkan platform aplikasi gitu ya, aplikasi untuk penyebarluasan data. Nah, ini untuk sifatnya yang data terbuka ya teman-teman. Jadi data tadi kan perlu disebarluaskan melalui sebuah aplikasi yang namanya Open Data. Nah, si wali data atau Diskominfo ini yang membuat aplikasinya seperti itu. Nah, kemudian nanti ada sebuah portal data ya, yang dimana nanti masyarakat bisa mengakses data tersebut gitu secara gratis dan mudah. Yang nanti pengguna datanya ini bisa jadi pemerintah dari kabupaten lain gitu ya, atau pusat gitu, kemudian masyarakat atau pebisnis atau mahasiswa gitu ya, atau akademisi gitu. Nah, sehingga seperti ini pengelolaannya. Nah, biasanya agenda komite data ini perlu dilakukan secara rutin gitu ya. Untuk membahas apa biasanya? Membahas isu-isu terkait data gitu. Misalkan ada kekeliruan data misalkan. Kemudian misalkan juga ada produsen data yang tidak aktif dalam mengupdate datanya. Nah, itu sering kalau di pemerintahan gitu ya. Jadi misalkan dinas sosial nih harus yang update data itu 6 bulan sekali, tapi dia ngupdate data terakhir 2 tahun yang lalu. Nah, itu jadi masalah juga seperti itu. Nah, makanya perlu ada koordinator yang mendisiplinkan ini. Jadi kalau koordinator itu biasanya levelnya sekda ya, atau bupati, atau wali kota biasanya. Jadi dia mendisiplinkan para produsen data supaya aware, supaya berkolaborasi aktif dalam mengupdate datanya gitu ya. Dan melakukan tadi validasi data seperti itu. Biasanya kita bantu juga membuatkan SOP juga gitu ya. SOP pengelolaan data yang baik itu seperti apa itu rekan-rekan. Nah, jadi untuk pengelolaan data itu dimulai dari level strategiknya dulu rekan-rekan ya, pembentukan komite dulu. Nah, seperti itu. Tapi kalau di perusahaan gimana? Nah, kalau di perusahaan biasanya lebih enak nih. Karena di perusahaan tuh biasanya udah pakai yang namanya aplikasi atau ERP ya, Enterprise Resource Planning. Jadi
Kalau di perusahaan itu biasanya sudah punya ERP, sehingga data itu pasti up to date karena seluruh proses bisnis mereka udah berupa udah dilakukan dengan aplikasi gitu ya. Misalkan untuk data kepegawaian tadi kan saya bilang, yaitu udah pakai aplikasi ERP gitu ya. Jadi modul HR biasanya udah pakai modul HR. Jadi datanya udah pasti terupdate seperti itu. Untuk keuangan juga sama, datanya pasti terupdate. Tapi beda cerita kalau di pemerintahan seringkali aplikasinya itu belum saling terintegrasi. Nah, kalau di ERP, aplikasi untuk perusahaan itu biasanya sudah saling terintegrasi antara modul HR dengan keuangan seperti itu udah saling terintegrasi. Kemudian modul keuangan dengan modul aset itu udah terintegrasi semua rekan-rekan. Nanti saya gambarkan detailnya. Nah, ini satu contoh rekan-rekan SOP untuk pengelolaan data di pemerintahan ya. Jadi kita definkan aktornya nih ya sebelah kanan. Aktornya siapa, kemudian prosesnya dari mulai koordinasi dulu, di koordinat. Nah, ini proses koordinasinya nih sebelah sini nih, yang ada gambar ini. Jadi ini saya memberikan ini ya semacam pendampingan untuk agenda pengolahan data gitu. Jadi kita panggil seluruh dinas atau badan terkait gitu ya untuk mensosialisasikan terkait pengolahan data ini. Jadi masing-masing tadi unit kerja atau badan atau dinas tadi kita minta menginventarisir data yang mereka miliki itu apa saja sih. Nah, nanti tugasnya si Diskominfo atau wali data tadi mengumpulkan gitu ya. Mengumpulkan oh ternyata di masing-masing OPD ini punya data-data ini. Kalau di total satu kabupaten itu ternyata ada 380-an data, wah, misalkan gitu ya. Nah, nanti pembina data ini juga akan meng-cross check mana saja yang seharusnya datanya perlu ada di suatu dinas tadi ya. Bisa jadi dinas tadi ngeklaim, oh saya punya 6 data, ternyata harusnya punya 15 data. Kok bisa tahu 15? Dari proses bisnisnya rekan-rekan. Lah untuk proses bisnis ini datamu mana? Wah, jadi kelihatan gitu. Seringkali kalau kita ngelakuin survei ke suatu dinas, mereka ngeklaimnya kami cuma punya datanya ini, ada 6 jenis data ya. Di misalkan di dinas lingkungan hidup ada data tutupan lahan, data pencemaran lingkungan dan sebagainya. Mereka ngeklaim punya 6 data saja. Tapi pas kita lihat bisnis prosesnya kok ada 18 bisnis proses, nggak mungkin datanya cuma 6. Berarti ada sisanya kan harusnya kalau ada 18 bisnis proses bisa jadi ada 18 data atau lebih gitu ya. Karena bisa jadi satu bisnis proses atau satu aktivitas itu menghasilkan 1 sampai 2 3 data gitu kan. Nah, biasanya kita alignmentkan dari situ, dari bisnis prosesnya rekan-rekan seperti itu. Nah, baru kita bicara aplikasinya. Tadi data ini aplikasinya apa? Kita tanyakan ke klien seperti itu. Nanti sehingga data-data yang tadi udah dihimpun, udah di cleansing, kemudian diupload ke portal satu data atau open data nih ya, sehingga nanti bisa diakses masyarakat tadi ya. Misalnya untuk kepentingan akademisi buat riset gitu ya, kemudian untuk berbisnis, melihat peluang investasi di daerah tersebut, biasanya ada data investasi namanya kalau di pemerintahan itu. Nah, seperti itu rekan-rekan. Kemudian kalau kita bicara dari sisi arsitektur, itu dari 6 jenis arsitektur ini rekan-rekan mulai dari proses bisnis, data, aplikasi, hingga arsitektur itu ada 3 bentuk penyajian. Yang pertama katalog, diagram, dan matriks. Katalog itu bentuknya seperti tabel rekan-rekan. Jadi kayak tabel seperti ini, bentuknya tabel ya. Kemudian matriks itu seperti ini ya. Jadi dan diagram kayak tadi yang saya contohkan di SOP tadi, itu bentuknya diagram. Nah, ini diagram. Jadi arsitektur itu bentuk penyajiannya atau artefaknya itu ada katalog, matriks, dan diagram. Cuma 3 itu rekan-rekan bentuk penyajiannya ya. Nah, biasanya kalau berbicara arsitektur data, kalau di pemerintahan itu sudah ada pengelompokannya atau referensinya. Jadi kalau di pemerintahan itu ada referensi data ya. Jadi data-data di pemerintahan itu kalau dilihat data tematiknya ini ada berapa nih, saya nggak bisa ngitung juga nih. Jadi ada data perumahan, data kependudukan, data kesehatan gitu ya. Nah, ini ada kodifikasinya. Nah, misalkan data kesehatan itu nanti perlu kita ini lagi rekan-rekan. Ini semacam clustering aja atau label aja gitu. Jadi misalnya data kesehatan tuh nanti datanya apa sih? Oh, ternyata data COVID, data pasien, data daftar fasilitas kesehatan, misalkan seperti itu ya. Data info ketersediaan ruang di rumah sakit, nah itu data kesehatan gitu ya.
Data sosial misalkan ada data jaminan sosial, ada data kemiskinan gitu ya. Kemudian data hukum misalkan ada peraturan daerah, peraturan bupati dan sebagainya. Nah, dari masing-masing ini perlu kita inventarisir rekan-rekan biasanya di klien kami gitu ya. Jadi dari masing-masing data ini, data topik sama subtopiknya itu apa gitu ya. Nah ini kita udah punya mazhab seperti ini gitu. Jadi enak kita untuk melakukan inventarisir data. Nah dari masing-masing tadi referensi data tadi ada keterangannya. Yang dimaksud data kesehatan itu apa? Data yang mempresentasikan bidang kesehatan, yang di dalamnya ada kefarmasian, alat kesehatan dan sebagainya. Data sosial apa itu dijelaskan di sini. Nah, seperti itu. Jadi biasanya dari data-data pemerintahan yang kami survei, itu biasanya kalau di pemerintah daerah jumlahnya ada 300-an data gitu ya. Itu kita klasterkan, klasifikasikan dia masuk ke jenis data apa gitu rekan-rekan. Misalkan tadi data COVID kita klasterkan, oh ini masuk data kesehatan. Data COVID kita tanyain, ini interval update-nya berapa? Harian mas gitu. Oke, berarti kita catat tuh data COVID interval update-nya harian. Nanti ketika data COVID-nya nggak diupdate setiap hari, nah itu nanti tugasnya si koordinator data tadi mendisiplinkan si dinas kesehatan tersebut, misalkan gitu ya. Nah, kemudian dari daftar data yang kita inventaris tadi ya, ini kita buat katalognya. Jadi data yang jumlahnya 300-an tadi biasanya kayak data pegawai, itu kita kelompokkan ini data pegawai ini sifatnya apa. Biasanya data pegawai sifatnya terbatas, hanya untuk internal pemerintahnya saja. Gitu. Kemudian ada data COVID, misalkan untuk data COVID, kalau untuk name by address-nya rahasia, tapi untuk data rekapan, data COVID di kecamatan ini berapa, nah itu sifatnya publik, seperti itu. Kita petakan seperti itu, rekan-rekan. Baru nanti kita bikin matriks kewenangan data, misalkan data COVID tadi bisa di-sharing ke siapa saja sih, gitu ya. Atau data kepegawaian itu bisa di-sharing ke dinas atau badan mana saja sih, seperti itu. Nah, dengan pemetaan RACI ini gitu. Misalkan R itu OPD atau dinas yang menginput datanya gitu ya. Misalkan data COVID berarti Dinkes RA-nya yang menginput. Kalau data presensi seluruh dinas dan badan gitu kan ya yang menginput data presensi pegawainya kan, seperti itu. Nanti akuntabel itu OPD yang mengumpulkan data dari seluruh dinas ini gitu ya. Jadi data presensi tadi yang ngumpulin siapa? Oh, badan kepegawaian gitu ya, badan kepegawaian daerah. Nah, itu dia dikasih tanda A. Artinya OPD yang memiliki otoritas untuk mengelola data tersebut gitu ya. Kalau OPD lain atau dinas lain dia cuma nginput doang, tapi nggak bisa ngupdate, nggak bisa delete. Yang bisa ngupdate delete siapa? Yang A ini akuntabel. Nah, kalau data kepegawaian berarti yang akuntabel badan kepegawaian. Kemudian ada yang konsult. Konsult ini lebih kepada OPD atau dinas atau badan, itu OPD ya rekan-rekan, itu yang bisa memberikan feedback, biasanya sekretariat daerah ini, seperti itu. Dan inform itu OPD atau badan atau dinas yang butuh diinformasikan data dari OPD lainnya gitu, atau dari produsen data lainnya. Misalkan tadi data kepegawaian, itu ternyata Dinas Kominfo butuh data kepegawaian dari Badan Kepegawaian Daerah. Atau misalkan data COVID ternyata atau data kependudukan di Dukcapil ternyata dinas perizinan itu butuh data kependudukan, atau misalkan data kependudukan itu juga dibutuhkan oleh dinas sosial untuk memvalidasi mana yang masyarakat miskin ber-KTP Sleman atau ber-KTP Jogja misalkan. Jadi dibandingkan data kemiskinan dengan data kependudukan, mana sih yang benar-benar penduduk miskin yang berdomisili di Jogja misalkan gitu. Nah, itu untuk validasi. Jadi kita petakan di sini kewenangan datanya gitu ya. Nah, biasanya dari data kependudukan tadi ataupun data yang berhapus-hapus tadi kita petakan struktur data atau elemen datanya gitu ya. Jadi kerjaan yang sangat melelahkan sekali nih rekan-rekan. Jadi dari 300 data tadi kita petakan nih elemen datanya, tipe datanya, keterangannya gitu ya. Kependudukan itu kalau nggak salah ada 20-an elemen data gitu. Ini karena saya crop aja sih. Jadi mulai dari nama, nikah, jenis kelamin, sampai foto, biometrik jari, itu ada rekan-rekan. Nah, kalau pengalaman kami,
ya di beberapa klien kami ya seperti ini, kita petakan nih masing-masing data itu elemen datanya apa. Jadi kalau di scroll ke kanan itu sampai kita pakai Google Sheet ya karena kalau di scroll ke kanan itu sampai berat banget gitu ya. Karena 300 data kita bikinkan elemen datanya seperti ini rekan-rekan. Banyak sekali gitu ya. Pengalaman yang banyak itu biasanya di daerah. Kalau yang ini di Trenggalek ya seperti itu. Kalau di kementerian kami biasanya di Kementerian Kominfo, di Badan Cyber Sandi Negara juga sama. Kita buatkan katalog elemen datanya ini. Gitu. Baru nanti juga dibuatkan IRB-nya juga, cuma saya nggak bisa nunjukin ya karena sifatnya rahasia. Nah, itu rekan-rekan untuk pengelolaan data ya, arsitektur datanya. Nah, ketika kita udah memetakan data dan proses bisnis, kita tuh bisa tahu antar aplikasi yang banyak tadi di suatu organisasi itu mana sih yang bisa saling terintegrasi. Nah, ini kalau di Kementerian Kominfo kita petakan nih, tadinya aplikasi ini tuh sama stand alone gitu ya, belum saling terintegrasi, masih sendiri-sendiri database-nya. Nah, kemudian kita berdayakanlah yang namanya API itu ya, teknologi API rekan-rekan. Jadi API itu semacam, kalau analogi sederhananya mungkin kalau di sini ada orang yang non IT itu semacam kabel gitu rekan-rekan, kabel yang bisa mengkoneksikan data dari satu aplikasi ke aplikasi lain gitu ya, bridging gitu ya rekan-rekan. Nah, API ini kita petakan juga aplikasi ini mana yang sudah berbasis API, mana yang belum. Kalau aplikasi yang belum ada API-nya atau belum ada colokannya tadi rekan-rekan, itu kita minta si pengembangnya tadi membuatkan API-nya gitu. Jadi kita bisa petakan nih. Nah, antara aplikasi ini mana yang bisa diintegrasikan, syaratnya apa? Syaratnya ketika ada proses bisnis yang memang saling berkaitan gitu. Atau datanya saling ada dua aplikasi yang sebenarnya dia mengelola data yang sama. Nah, itu bisa kita integrasikan aplikasinya. Jadi tidak ada lagi istilah duplikasi data. Seperti itu. Nah, ini juga kita gambarkan juga arsitektur pengelolaan datanya. Jadi dari data yang bersumber di berbagai aplikasi ini, ataupun data yang masih manual menggunakan Microsoft Office dan sebagainya, itu kita klasterkan seperti ini rekan-rekan, seperti itu ya. Jadi data itu ada yang dari aplikasi existing dan ada yang dari repository gitu yang masih belum terstruktur gitu ya, masih raw file. Kalau yang dari existing tuh ngambil datanya dari API seperti itu. Nah, itu kemudian kita desainkan juga bagaimana proses pengelolaan ini. Oh, berarti perlu ada teknologi yang namanya ETL, Extract, Transform, Load, seperti itu. Jadi data yang dari aplikasi existing dan data dari data repository ini kita ekstrak, kita grab gitu ya, kita ambil gitu ya. Kita sedot bahasa lainnya gitu. Kita ekstrak gitu ya maksudnya. Nah, diekstrak, diambil melalui apa tadi? Melalui biasanya ya ODBC, melalui API juga bisa gitu ya. Nah, ketika sudah diekstrak baru ditransform. Jadi data yang sudah kita grab tadi kita transform sesuai kebutuhan. Misalkan saya ngambil data kependudukan dan data kemiskinan. Saya gabungkan, saya transform. Saya mau mengetahui mana penduduk miskin yang ber-KTP Jogja. Nah, itu kita transform tuh maksudnya gitu ya, kita analisis sesuai kebutuhan kita gitu, sesuai untuk mendukung pengambilan keputusan. Kita transform baru kita load. Nah, ketika data sudah dianalisis, hasilnya diapain? Di load, ditaruh di data lake seperti itu ya, di sebuah environment komputer yang namanya data lake, di data lake. Nah, di sini nanti isinya itu data-data yang sudah diolah menjadi sebuah informasi gitu ya. Nah, nanti untuk tampilannya, visualisasinya itu nanti perlu ada teknologi. Nah, bisa pakai Tableau atau pakai Google Data Studio, Power BI, mungkin rekan-rekan data scientist saya lihat di sini juga ada ya. Itu udah biasa familiar tuh pakai Tableau, pakai Power BI atau Google Data Studio dan sebagainya. Atau juga membuat sebuah sistem dashboard eksekutif yang statis gitu ya, yang pakai pemrograman sendiri, misalnya bikin dashboard eksekutif pakai Laravel gitu, it's no issue gitu ya, sama aja. Cuman enaknya pakai business intelligence itu biasanya lebih fleksibel. Kita misalkan mau mendapatkan informasi apa, itu kita tinggal query aja langsung. Kalau pakai dashboard itu kan harus program ulang ya. Akhirnya kita nambah program lagi, ngoding lagi, ngompil lagi, ribet gitu. Tapi kalau pakai tools sudah tinggal masukin query aja seperti itu.
Nah, seperti itu. Juga biasanya kita juga gambarkan arsitektur secara utuhnya rekan-rekan. Jadi mulai dari ini kalau di corporate ya yang saya bilang tadi, corporate yang ingin menerapkan transformasi digital dan pemanfaatan IoT gitu ya. Jadi ada teknologi smart building-nya, jadi untuk pengendalian AC, lampu, kemudian keran, deteksi kebocoran gas gitu ya. Itu udah ada teknologinya. Nah, teknologinya itu kan ada semacam modul API-nya gitu ya. Nah, modul API-nya itu kita buatkan sebuah sistem untuk sistem untuk memonitoring tadi berbagai teknologi IoT-nya gitu ya. Jadi kalau bisa beli teknologi IoT itu yang ada modul API-nya rekan-rekan yang bisa mengambil datanya. Kalau kayak Barbie itu kan kita nggak ada modul API-nya ya, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi penggunaan KWH-nya itu mau kita sedot misalnya penggunaan listriknya udah berapa banyak sih. Nah, itu mau kita ambil nggak bisa kalau pakai Barbie gitu teknologi-teknologi IoT seperti itu ya. Nah, tapi kalau pakai pakai Tuka itu bisa rekan-rekan. Atau bikin sendiri sama teman-teman Aircraft nih pada jago-jago biasanya. Dan kemudian ada aplikasi internal. Nah, tadi ya, aplikasi HR, aplikasi persuratan dan sebagainya, dan aplikasi core. Nah, aplikasi core ini aplikasi untuk menunjang bisnis utamanya divisi tersebut gitu ya. Nah, dari berbagai aplikasi tadi yang core sama yang internal ini kita integrasikan rekan-rekan, kita tarik datanya, nariknya tadi pakai teknologi ETL tadi ya. Nanti untuk diolah, kalau diolah ditaruh di data lake atau data warehouse ya, seperti itu. Baru ditampilkan divisualisasikan di dashboard eksekutif atau di business intelligence gitu ya. Seperti itu. Nah, data dari perusahaan ini juga bisa disebarluaskan ke pihak eksternal melalui apa? Melalui API gateway seperti itu. Nah, misalkan kalau di bank sekarang di dunia perbankan itu ada namanya Open API ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa misalkan untuk melakukan transaksi itu pakai API perbankan juga udah bisa gitu ya. Mereka udah menyediakan beberapa API seperti itu. Nah, kemudian juga berikutnya, jadi dari proses mendefinisikan arsitektur ini, kita sebelumnya nggak langsung menuju ke situ rekan-rekan, tapi kita tadi memetakan proses bisnis mereka itu apa saja. Nah, ini misalkan di divisi corporate communication ya, atau untuk bisnis proses di perencanaan, corporate apa ya, saya lupa nama perencanaan keuangan seperti itu. Nah, di sini di divisi keuangan dan perencanaan ini dia ada beberapa proses bisnis rekan-rekan. Ada financing, budgeting, treasury, accounting, dan manajemen pajak ya. Nah, dari masing-masing proses bisnis ini kita petakan datanya. Data apa? Kemudian mana yang bisa diintegrasikan data itu. Seperti itu. Misalkan data aset itu perlu disering apa ya? Data aset itu dibutuhkan pada saat membuat laporan keuangan tahunan. Karena apa? Karena dalam membuat laporan keuangan itu ada menginventarisir aset beserta nilainya gitu ya. Nanti ada butuh depresiasi aset atau malah peningkatan nilai aset seperti itu. Nah, itu kita grab, kemudian kita petakan mana yang bisa saling terintegrasi seperti itu. Nah, aplikasinya juga sama, mana aplikasi yang bisa diintegrasikan. Misalkan dari proses pembelian atau purchasing gitu ya, atau procurement. Nah, itu kan pada saat kita membeli barang, kemudian ketika barangnya udah dibeli kan menjadi sebuah aset. Nah, maka aset itu kan perlu diinventarisir ke sistem aset gitu ya. Nah, jadi dari proses procurement sampai proses akuisisi aset tersebut atau pembelian aset tersebut, itu perlu ada integrasi. Makanya procurement sama modul aset itu harus terintegrasi seperti itu. Ataupun juga sama untuk modul keuangan sama modul kepegawaian itu juga atau payroll itu harus integrasi sehingga nanti kelihatan total kebutuhan penggajian tiap bulan itu berapa dan itu sudah masuk ke laporan keuangan perusahaan seperti itu rekan-rekan. Jadi integrasi data itu berdasarkan dari proses bisnisnya seperti itu. Nah, dari kami melakukan inventarisasi proses bisnis, data, dan aplikasi ini kan baru satu divisi ya. Kalau di sana itu ada 9 divisi. Nah, baru kita petakan alur integrasi
untuk seluruh divisi ini loh, aliran datanya kemana aja sih. Nah, jadi kita kasih kode-kode, misalkan dari HR ke modul finance gitu ya. Ini terkait data penggajian, data reimburse gitu ya, data perjalanan biaya perjalanan dinas. Nah, ini ada kodifikasinya rekan-rekan. Misalkan dari HR ke dari aset ke finance. Nah, ini untuk menarik data aset supaya untuk tadi kebutuhan penyusunan laporan keuangan gitu. Satu juga dari procurement tadi ya, dari aplikasi pembelian atau pengadaan ke aset nomor 9 ini, yaitu tadi ketika barangnya udah dibeli, udah dipesan kemudian dibeli, itu langsung ditaruh dijadikan data aset seperti itu, diinventarisasi gitu ya, diberi kode asetnya seperti itu. Nah, jadi dari berbagai aplikasi yang ada itu kita buatkan skema integrasinya, integrasi datanya gitu ya, integrasi aplikasinya rekan-rekan. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga buatkan sebuah platform aplikasi terintegrasi. Jadi untuk pegawai gitu ya. Jadi pegawai itu untuk melakukan aktivitas perkantorannya cukup sebuah aplikasi aja. Dia misalkan untuk dapatin pengumuman perusahaan gitu ya, untuk dapatin melakukan presensi itu nggak perlu lagi ada aplikasi presensi sendiri, tapi cukup dari mobile aja gitu, dari sebuah aplikasi mobile app seperti itu. Kemudian mau izin, mau presensi, mau ngajuin lembur, mau ngelakuin perjalanan dinas, itu cukup dari satu aplikasi aja. Kemudian mau dapat info slip gaji gitu ya, itu juga sama dari satu platform. Kemudian melakukan pengajuan training, nah ini saya sering sekali dengan HR itu minta pengajuan training gratis gitu ya, dibiayain kantor. Kita pengajuan trainingnya pakai aplikasi. Terus saya mau pesan ruang rapat pakai aplikasi itu namanya Employee Self Service gitu ya, ESS kalau saya kasih. Nah, ini aplikasi terpadu gitu rekan-rekan. Nah, data-datanya ini tadi kita petakan. Jadi awalnya ini kan tadi data-data ini dari berbagai aplikasi rekan-rekan. Baru kita integrasikan datanya gitu. Integrasikan aplikasinya gitu ya menjadi sebuah aplikasi. Kemudian kalau saya sakit, oh ternyata kita kan nggak pakai BPJS ya, tapi kita dibayar kantor gitu. Ya udah, kita bisa ngajuin klaim asuransi kesehatan gitu ya. Kemudian kalau saya mau nginput kinerja saya gitu, nah itu dari modul input performance ini rekan-rekan seperti itu. Jadi yang tadinya ada berapa aplikasi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aplikasi ini bisa kita integrasikan ke dalam sebuah aplikasi berbasis mobile rekan-rekan. Gitu ya. Dasarnya apa? Dasarnya dari data dan bisnis prosesnya tadi. Nah, sehingga employee self service itu tadi fiturnya seperti ini rekan-rekan gitu ya. Jadi kita bisa melakukan presensi online, reimbursement, booking ruang rapat, ada notifikasi. Nah, ini semua berangkatnya dari mana? Dari tadi proses bisnis dan data gitu rekan-rekan pemetaannya. Nah, biasanya di dalam enterprise architecture itu yang kita usulkan nggak hanya sebuah satu solusi doang ya, nggak hanya sebuah satu solusi, tapi ada puluhan solusi. Misalkan di suatu organisasi butuh aplikasi A, B, C, D, sampai ada 20 aplikasi atau perlu melakukan integrasi 30 aplikasi jadi satu misalkan. Nah, itu kan perlu biaya atau perlu membeli beberapa infrastruktur IT misalkan. Nah, itu kan perlu biaya. Nah, biasanya kita buat semacam prioritisasi gitu ya. Dari 1 sampai 5 tahun itu mana yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Nah, biasanya output akhirnya enterprise architecture itu roadmap teman-teman. Jadi semacam perencanaan strategi ininya ya, implementasinya. Misalkan tahun pertama, oke, kita pasti yang paling utama itu infrastruktur dulu kalau untuk IT itu. Jadi kita peningkatan kapabilitas infrastruktur IT dalam arti pengadaan server, peningkatan kapabilitas servernya. Kemudian SDM-nya dulu nih, SDM-nya disiapin yang bisa menghandle tadi infrastruktur IT-nya. Kemudian pengembangan aplikasinya sama pelatihan penggunaan. Baru nanti 2022 biasanya ada pengembangan aplikasi lanjutan seperti itu ya. Jadi yang tadi seperti saya bilang, kalau saya mau ngembangin rumah tadi, dari yang rumah saya kecil masih 2 kamar, mau menuju ke 4 kamar itu perlu ada beberapa tahapan gitu ya. Kalau dalam satu waktu, budgetnya besar sekali kan tadi, tapi karena keterbatasan finansial, saya bisa mendapatkan rumah dengan 4 kamar itu ya dalam waktu 3 tahun kan, seperti itu, dengan beberapa tahap seperti itu. Mungkin bikin WC-nya dulu, misal analoginya gitu ya, karena WC itu penting gitu.
Atau bikin satu tempat tidur, satu dapur, satu WC misalkan gitu. Itu juga boleh. Ibaratnya kalau di IT seperti itulah rekan-rekan analoginya. Nah, mungkin itu paparan dari saya karena tadi dibatasi sampai jam 11 ya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Fori. Oke, terima kasih Mas Radit untuk pemaparan materinya. Uh, Cukup rinci ya, Mas. Dan kayaknya kalau emang benar-benar penting, apalagi diterapkan di organisasi yang notabene punya banyak data dan kadang-kadang itu tercecer. Mungkin langsung aja karena waktunya sudah uh, siang, kita buka sesi tanya jawab. Saya batasi untuk 3 penanya, silakan yang mau bertanya. Namun sebelumnya Mas, ini kan ada yang tanya, untuk materinya nanti bisa di-share atau enggak ya? Bisa tadi saya udah share ke teman-teman Sadasa, bisa di PDF-in dulu ya. Oke. Apa ada yang mau bertanya? Bisa langsung raise hand atau chat di kolom komentar. Udah terlalu jelas kayaknya Mbak. Tadi detail soalnya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa langsung raise hand atau bisa chat di kolom komentar. Mungkin sambil nunggu yang lain mengutarakan pertanyaannya ya, Mas. Aku juga mau tanya, sebagai mungkin orang awam nih, Mas. Penerapan data governance di ibaratnya di pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan itu alurnya sama aja atau beda sih? Beda Mbak, tadi seperti saya bilang ya, tergantung konteksnya seperti itu. Jadi kalau di pemerintahan itu biasanya lebih terstruktur gitu ya. Kalau untuk pengelolaan data kan ya, karena di pemerintahan itu kan unit kerjanya banyak gitu ya, dibanding sebuah perusahaan gitu. Tapi kalau di perusahaan biasanya kayak BUMN tuh butuh sih yang kompleks kayak Pertamina gitu, karena Pertamina tuh ada cabangnya banyak sekali ya, per regional dia ada cabangnya seperti itu. Nah, biasanya kalau dalam menyusun pengelolaan data juga kita mengacu pada mazhab internasional kayak DNBOK tadi ataupun regulasi-regulasi nasional yang ada. Jadi kita harus mempelajari regulasi pengelolaan data di pemerintah Republik Indonesia ini, misalkan Perpres 39 2019 tentang satu data. Nah, itu kita baca juga Mbak, seperti itu. Nggak hanya sekedar teori dari apa tadi ya, framework IT, tapi juga dari regulasi terkait. Okay, thank you, Mas. Mungkin ini teman-teman sudah paham semua kali ya, Mas. Iya, iya. Nanti karena ada grup, nanti untuk materinya bisa kami share dari teman-teman Sadasa di grup. Kita PDF-kan dulu. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa discuss di grup. Oh, ini ada satu ternyata yang tanya. Kak, dalam pengembangan AI biasanya menggunakan BPMN, bagaimana dengan pendefinisian data governance? Apakah diatur bagaimana kita mendefinisikan datanya? Ini nomor 1 bingung pertanyaannya. Bentar. Ya, kalau bikin EA biasanya untuk bikin tadi ya proses bisnis itu pakai BPMN tadi. Cuman kita ngelakuin beberapa modifikasi ya. Biasanya kalau BPM, saya tunjukkan slide juga sudah dapat gambaran. BPMN itu kan lebih kepada bentuk penyajian ya, penyajian proses. Sedangkan tadi pertanyaannya sampai data governance itu pengelolaannya Mbak beda, nggak bisa dikaitkan sih Mbak.
Nah, seperti ini sih biasanya kalau bicara BPMN itu ya hanya di diagram bisnis proses ini aja, rekan-rekan. Untuk data aplikasi teknologi yang bawah ini tidak ada kalau di standar BPMN ya. Cuman ya ini kita ngelakuin modifikasi aja supaya dapat gambaran di masing-masing bisnis proses itu data sama aplikasinya apa gitu kan ya. Nah, biasanya BPMN itu terstruktur rekan-rekan, jadi mulai dari bisnis proses level 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau nah yang saya gambarkan di sini yang langsung level 4 gitu ya. Karena nggak mungkin nunjukin semuanya di PPT ini gitu ya. Jadi ini langsung level 4 gitu. Jadi mulai dari general level 0, kemudian makin spesifik seperti itu sih. Nah, tadi pertanyaannya BPMN dengan pendefinisian data. Maksudnya mendefinisikan daftar datanya gitu ya. Ya tadi, biasanya kan klien kita itu kalau kita interview, bisnis proses, mereka ngeklaim awalnya punya 6 data. Tapi bisnis prosesnya ada 16 misalkan. Nggak mungkin datanya cuma 6 gitu kan. Nah, berarti kan jangan-jangan mereka ini niat apa ya, nggak niat gitu loh, atau nggak mau memberikan informasi secara komprehensif kepada kami gitu. Nah, biasanya ketika kita jelasin, Pak, bisnis prosesnya kan ada 16, kita bacakan tuh satu-satu, kita jelasin. Yang nomor 1 ini bisnis prosesnya apa, Pak? Nanti yang tadinya awalnya mereka ngeklaim cuma 6, ternyata menjadi 20 gitu ya, atau 16 gitu ya. Gitu sih. Jadi sebenarnya bisa jadi nih di masing-masing dinas atau di pemerintahan itu pegawainya tuh nggak tahu loh di kantor mereka tuh atau di instansi mereka tuh data yang mereka punya tuh apa aja gitu. Bisa jadi gitu. Karena di pemerintahan itu rotasi atau mutasi pegawai itu sering terjadi. Misalkan saya tahun ini misalnya saya PNS, tahun ini saya di dinas kesehatan, tapi 5 tahun lagi saya di dinas Dukcapil, nanti 2 tahun lagi saya di dinas lingkungan hidup. Sering terjadi mutasi rotasi gitu ya pegawai gitu. Jadi kalau ditanya data yang mereka miliki itu seringkali sebenarnya mereka nggak tahu datanya apa, yang mereka tahu aja yang mereka jawab seperti itu. Kalau ditanya keseluruhan datanya apa tuh nggak bisa jawab mereka biasanya. Jadi kita harus mancingnya dari bisnis proses teman-teman. Kemudian apakah di DMBOK diatur bagaimana kita mendefinisikan data? Ya tadi diatur rekan-rekan. Jadi kita harus bikin daftar data tadi ya, mulai dari nama, ada namanya, kemudian ada deskripsi datanya gitu ya. Ada pelabelan kan, ada klasifikasinya, ini masuk yang sifatnya rahasia, terbatas, publik. Nah, itu ada di DMBOK rekan-rekan. Kemudian interval update-nya harian, mingguan gitu ya, atau bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Mbak Nia ya. Seperti itu. Tunggu kalau ada lagi pertanyaan rekan-rekan. Silakan untuk teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi. Sepertinya tidak ada, Mas. Mungkin sudah cukup paham atas materinya. Untuk teman-teman yang mungkin nanti ingin mendalami lebih dalam tentang data governance, di Sedasa juga nanti tanggal 16 ada express class mengenai fundamental data governance. Teman-teman nanti bisa join ke kelas tersebut. Itu mungkin untuk Sedasa Talk hari ini situ aja ya, Mas Radit. Terima kasih untuk Mas Radit sharing ilmunya. Semoga bermanfaat, terutama untuk saya dan teman-teman semua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih, Mas.